Dengan benda mati itu bukan namanya komunikasi, itu ngomong sendiri namanya, ya. Ngomong sendiri apa itu? Kalau ngomong sendiri itu sama juga dengan kalau orang melihatnya menjadi orang yang tangannya dijidat, telunjuknya dijidat, miringkan itu apa namanya? Itu kondisi itu. Jadi kalau ngomong dengan benda mati atau berbicara dengan benda mati atau bincang-bincang sendiri, bincang-bincang di depan layar monitor atau layar TV atau layar HP sekarang tidak disebut itu tadi tangan yang dikening dimiringkan itu, ya. Itu sudah merupakan proses digitalisasi. Jadi apabila membuat video atau YouTube itu bisa hanya menghadap kamera saja. Padahal kamera itu benda mati. Yang dimaksudnya bukan komunikasi yang sesungguhnya tadi adalah benda mati seperti tembok atau di depan air dan sebagainya. Tapi kalau proses digitalisasi, ngomong depan tembok tetapi direkam, ngomong depan di depan air atau di atas kolam atau di atas sungai itu direkam oleh kamera itu lain lagi, ya. Itu proses digitalisasi. Kemudian proses komunikasi, di sana Ibu sudah sampaikan ada sender, ada pesan, ada receiver, ya. Ada sender, ada pesannya, kemudian sender ada pengirim sender ada orang yang mengirim, kemudian ada pesannya, kemudian ada receiver, ada penerima pesan. Jadi kalau Kia tadi, Ibu sebagai sender, pesannya adalah tolong videokan ketika Ibu memberikan kuliah ini. Kemudian receivernya adalah Gia Aulia Rahma. Kemudian feedbacknya adalah besok mungkin Ibu atau siang nanti akan Ibu tagih video ini. Ya, itu feedbacknya. Kemudian nanti sore, Ibu informasikan ya. Sore nanti akan Ibu umumkan sejam sebelum perkuliahan, linknya akan ada perkuliahan lagi. Jadi satu hari kita 2 kali perkuliahan. Insya Allah masih sempat kita ada 6 kali pertemuan, kita bisa langsung UTS, ya, UTS dalam perkuliahan komunikasi dalam PAUD. Ya, tadi sudah Ibu praktekkan, kamu sudah dengar? Siapa yang bisa mengulangi? Apa praktek dari komunikasi tadi yang Ibu sampaikan? Yuk, silakan. Cepat merespon apa yang Ibu sampaikan. Coba, siapa yang sudah menangkap atau mendengar proses komunikasi yang sudah Ibu sampaikan? Silakan. Silakan. Ayo. Sip. Yuk, jangan mentang-mentang mata kecil lalu tak bisa menerima stimulus, lalu tak bisa merespon apa yang Ibu maksud. Silakan. Ya, Khairul Maulani. Langsung sembunyi mau Khairul. Senyum. Yuk, silakan Khairul. Buka mikrofonnya dulu. On kan? On mikrofon. Proses komunikasi yaitu ada sender, ada receiver, dan ada feedback. Oke. Tengah-tengahnya itu apa? Antara sender dengan receiver? Feedback. Ya, tengah-tengahnya belum ke feedback. Feedback itu sudah keempat. Apa yang tengah-tengah? Antara sender dengan receiver. Penerima pesan ya, Bu? Ya, penerima pesan. Antara penerima pesan dengan mengirim pesan itu apa? Ibu sudah ada, Gia sudah ada. Sekarang
Proses komunikasi itu apa maksudnya tadi? Nah, ada apa sebetulnya antara dia dengan ibu? Apa yang dibuat oleh dia dengan ibu? Penyampaian. Ada pengirim, ada penerima. COD. Ada pengirim, ada penerima. Tapi bukan komunikasi. Ya. COD. Apa COD? Bayar di tempat. Apa yang dibawa Gosen, dibawa GoPut, dibawa Gosok? Hah? Apa yang dibawanya? Iya, anak-anak muda. Pesan. Harus ada pesan. Datang ujuk-ujuk. Gojek datang ujuk-ujuk. Apa? Gosen datang ujuk-ujuk. Gosok. Tapi tidak dibawanya pesanan kita. Marah enggak kita? Marahlah kita. Pak Goput, saya pesan makanan. Gado-gado hari ini. Mana gado-gadonya? Tidak ada. Oh, rupanya dia tak menerima pesan. Blank HP-nya. Ya, jadi komunikasi itu terjadi apabila ada pengirim, ada penerima pesan. Ya, proses itu disebut proses komunikasi. Ada pesannya, di tengah itu ada pesannya. Ada pesan, kemudian ada feedback. Feedback itu bisa follow up, bisa juga pengulangan. Ya. Kemudian memberi pesan, pesan itu bisa bermacam-macam, bisa satu, bisa banyak. Kemudian reservoir itu juga bisa banyak, ya. Reservoir itu seperti kalian ini dalam perkuliahan ini, nah ini kamu semuanya menjadi reservoir, ya. Ibu sebagai sender, Jadi banyak, ya, banyak reservoir ibu, ya. Semuanya reservoir. Pesannya adalah materi perkuliahan. Oke, semua dapat semua? Paham semua? Baik, sampai di sini pertanyaan dulu. Silakan. Bingung Bu, banyak yang Ibu jelaskan. Silakan. Siapa yang mau ngomong dengan kamu satu kelas? Apa bedanya? Nah, enggak bisa juga. Ya, oke. Sekarang kamu sudah mengetahui, ya, bagaimana istimewanya pesan yang disampaikan satu arah dengan pesan yang dilakukan banyak arah. Jadi reservoirnya banyak, seperti kondisi sekarang. Banyak reservoirnya. Jadi ibu sedang melakukan stimulus, kamu melakukan respon. Ibu beri kesempatan bertanya, semuanya merespon. Ya, ibu memberikan kesempatan untuk menjawab, semuanya merespon. Ya, makasih Oktaviana Ayu. Sekarang kalau sudah bisa mempraktekkan proses komunikasi, kemudian komunikasi itu terkait kalau kaitannya dengan kesehatan, ya. Komunikasi itu bisa menggambarkan empati, kontrol, percaya diri, jaga kerahasiaan, dan bisa bersifat konfirmasi. Nah, kalau terkait dengan kesehatan. Jadi komunikasi yang terkait dengan kesehatan sama juga lah komunikasi yang terkait dengan pendidikan, ya. Jadi mencakup sebetulnya. Jadi ada proses empati, ada proses kontrol, ada proses percaya diri, ada proses jaga kerahasiaan. Yang terakhir adalah bisa dibuat untuk mengemas konfirmasi. Coba Ibu minta praktekkan komunikasi empati. Silakan. Siapa yang ingin mencoba? Turut berduka cita atau apa Bu? Kayak kita menyampaikannya gitu Bu. Turut berduka cita atas meninggal atau gimana gitu Bu? Atau ucapan bahagia ya, turut berbahagia bersama ini yang ulang tahun gitu, turut berdoa. Oke. Gitu. Ya.
Oh, Christina Yulita kalau diberi kesempatan habis semua diborong dia. Ya, terima kasih Christina Yulita. Oke, empati yang disampaikan oleh temanmu tentang kebahagiaan atau dengan lawannya tentang kesusahan. Ada lagi? Contoh empati, komunikasi empati. Senang anak-anak ibu ini. Udah bermedsos ria, sudah paham dengan bagaimana pergulatanmu di dunia medsos sehingga banyak sudah redaksi-redaksi atau pesan-pesan tentang empati atau komunikasi-komunikasi tentang empati. Silakan. Ini kelas gabungan ya. Pagi siang ini sama. Kalau sudah online itu Ibu gabung semuanya. Pagi siang. Yang lain, ayo silakan. Empati. Sama nggak empati dengan simpati? Sama atau tidak? Angelina, samakah empati dengan simpati? Yang tidak nampak wajahnya Ibu anggap tidak hadir. Yang menampakkan profil saja Ibu anggap tidak hadir. Dah. Ya, Ibu catat ya sebagai tidak hadir saja walaupun matanya sepensil segaris tapi tetap nampakkan wajah. Ya. Silakan. Contoh empati, Maya Putri. Komunikasi tentang empati. Ya, Bu. Silakan. Contohnya tuh misalnya ada seorang teman kita kehilangan barang, lalu kita ikut cemas gitu, Bu, ikut memberikan support dan ikut mencarikan barang tersebut. Komunikasinya gimana? Pesan yang dikeluarkan itu gimana? Kalimatnya gimana? Coba. Misalnya Dwi Sartika yang kehilangan barang, Bu. Dwi, gimana bisa hilang barangnya? Terakhir dilihat kapan? Ayo kita sama-sama cari gitu, Bu. Oke. Terima kasih Maya Putri. Ya, Itu Bu. adalah empati ketika kawan kehilangan barang. Ada lagi? Ingin mencoba? Contoh komunikasi empati. Di dalam berhadapan dengan ibu, dalam mata kuliah ini tidak ada lagi istilah kamu semester adik, kamu semester kakak, tak ada. Ya, tak ada batas. Sama-sama kamu ibu pandang semester 6. Jadi kalau semester 4 agak grogi itu tidak ada masalah tuh. Itu udah ketinggalan zaman. Semester 4 zaman dulu. Ya, kalau semester 4 di saat ini itu sudah sama berpikir dengan kakaknya yang semester 6. Itu dia tandanya mensyukuri nikmat. Kalau mahasiswa yang semester 4 tidak mensyukuri nikmat, dia ada rasa grogi, tidak pede, tak mau menjawab, diam-diam saja. Yuk, silakan. Contoh empati lagi, yang lain. Sudah ada 3 orang temanmu yang menyampaikan contoh empati. Oh, 2, ya baru 2 orang. Bu, ada lagi? Bu. Ya, silakan. Empati misalnya empati dalam keadaan yang tidak baik. Contohnya pada saat terjadi musibah, kerabat kita mengalami musibah yaitu bencana alam. Ini bisa kita lakukan dengan membayangkan bagaimana kalau kejadian tersebut terjadi kepada kita. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh berlarut atau cemas dan sehingga kita harus mengambil keputusan atau tindakan yang dapat memberikan bantuan yang bermanfaat kepada kerabat kita, Bu. Ya, komunikasinya gimana? Misalkan kamu kemas itu apa yang kamu sampaikan? Ya, misalkan kita menanyakan kabar mereka, bagaimana kabar keluarga di sana, apakah semuanya baik, gitu, Bu. Ya, ada yang lebih fokus lagi yaitu kamu mohon nomor rekening. Nomor rekening dari saudara-saudara di sana
saya ada, ingin membantu sekedarnya. Oke? Sudah kita sampaikan contoh dari empati dari beberapa orang temanmu. Terima kasih Dewi Sartika. Lanjut sekarang komunikasi tentang kontrol. K-O-N-T-R-O-L. Kontrol. Yuk, silakan. Komunikasi tentang kontrol. Kontrol itu apa? Kontrol itu apa? Pengendalian. Pengawasan. Pengawasan. Kalau pengendalian tuh actuating, pengendalian tuh actuating action ya. Ya boleh pengendalian. Kontrol. Silakan. Jangan mau kalah, Angelina. Sulistiani, Mulia Anggraini. Contohnya Kak Bu. Ya, contoh menyampaikan pesan tentang kontrol. Menyampaikan pesan, Ibu enggak Ya. kemana-mana. Misalnya gimana? Irma. Sekarang kan masih COVID kan Bu. Jadi pesannya dihimbaukan untuk para, misalnya kalau kita mengadakan acara untuk para penonton atau para pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga protokol yang sudah ditentukan, yang sudah ada gitu, misalnya gitu. Oke, bagus sekali. Contoh dari Irma, itu untuk satu arah atau banyak arah? Itu dua arah, Bu. Karena Kalau ditujukan Irma kepada satu orang, satu arah. Misalnya kamu ngomong dengan temanmu, ya Wilda misalnya. Atau kamu ngomong dengan orang tuamu, bapak atau mama pergi pesta jangan lupa masker. Ya. Nah, kalau kamu halo sebagai MC di dalam satu pesta, tentu itu untuk banyak arah. Beda enggak redaksi untuk banyak arah dalam menyampaikan kontrol ini dengan redaksi satu arah? Beda atau tidak? Beda. Kemasannya beda. Hati-hati, ya. Kalau untuk pesan kepada saudara atau orang tua tadi terkait dengan pesan yang disampaikan Irma, jawaban yang disampaikan Irma, gimana redaksinya? Tolong Mama, jangan lupa pakai masker, pergi pesta. Ada masker Irma yang cantik itu, ada brokatnya. Misalnya ya. Nah, kalau pesan untuk ramai, banyak arah, silakan Irma. Kalau pesan untuk banyak arah, cuman dihimbaukan kepada penonton atau orang-orang Bu untuk memakai masker. Jadi dia apa Bu? Mengarahkan ke kamu sesungguhnya orang, Irma. Apa Bu? Kamu ucapkan sesungguhnya. Seperti suasana formal. Kamu berada di depan mikrofon di satu pesta. Silakan. Dihimbaukan kepada penonton atau peserta penonton atau bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik yang ada di sini disilakan untuk memakai maskernya karena kita menjaga protokol yang sudah ditentukan gitu Bu. Oke. Ya. Itu apa yang disampaikan Irma maksudnya sudah Ibu mengerti, cuma nanti bahasanya lebih bahasa formal ya. Kamu pakai bahasa Indonesia, kamu kemas demikian rupa. Ibu yakin kamu semuanya sudah bisa ya. Tidak ada lagi alasan, oh saya nggak ngerti bahasa Indonesia pakai bahasa Hulu misalnya, tidak ada ya. Jadi dalam situasi formal kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali ke situasi formal tapi kita berada di kampung kita yang hadir juga orang kampung. Tapi kalau sudah hadir misalnya para tokoh masyarakat dan sebagainya, tentu kita tetap menggunakan bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa daerah atau bahasa kampung kita. Oke? Satu orang lagi lah, contoh kontrol. Perwakilan dari semester 4.
Kasihan Ibu. Masa kakaknya terus yang merespon, dia belum. Silakan semester 4. Ibu mau lihat ini dari 17 orang yang hadir di semester 4 ada berapa orang ini? Kalau semester 4 tidak mengambil mata kuliah semester 6, berarti tidak apa-apa. Tapi kalau semester 6 sampai tidak mengambil. Saya sih Bu, guru dan siswa. Di sini guru bisa mengawasi anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan. Terus Ibu siapkan juga mikrofon. Kamu pakai mikrofon, kamu sedang berada di sekolah, anak-anak sedang berkumpul di lapangan. Ayo, gimana mengucapkannya, komunikasinya? Yang disampaikan adalah pesan kontrol, pesan pengawasan atau pesan pengendalian. Silakan. untuk anak-anak sekolah, maaf Bu. Untuk siswa-siswi SD ataupun SMA, diupayakan agar tidak membuang sampah sembarangan, karena sudah disiapkan tempat sampah untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ya, terima kasih Angelina, tidak kalah dengan kakak-kakaknya. Ayo lanjut, Mulia Anggraini, contoh lain. Ketagihan Ibu, satu orang udah bisa menjawab, Ibu minta. Mulia Anggraini. Contoh kontrol. Tadi Angelina temanmu sudah menyampaikan tentang anak-anak mohon membuang sampah pada tempatnya. Sudah. Mulia Anggraini, silakan. Banyak kalimat kontrol, pengendalian. Di kelas misalnya, di dalam kelas, apa Mulia? Iya Bu, misalnya contoh untuk meminjam sesuatu dengan kawan gitu setelah dulu. Contohnya Ulangi, itu, nggak jelas. contohnya itu meminjam barang kepada teman gitu Bu di kelas. Contohnya itu, misalnya Angel, bolehkah saya meminjam pulpen? Gitu Bu. Kontrol. Angel, kalau meminjam pulpen, kembalikan ke dalam box ini. Nah, ya, kontrol, mengarahkan, ya, mengawasi. Angel, kok tidak ada pulpen yang kamu pinjam kemarin dalam box ini, ya? Nah, itu kontrol. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, percaya diri. Contoh komunikasi percaya diri. Contoh menyampaikan komunikasi percaya diri. Dalam hal ini bisa berbentuk motivasi, bisa berbentuk penghargaan, ya, percaya diri. Bisa berbentuk self-efficacy. Self-efficacy itu penguatan. Self-efficacy, penguatan. Yuk, silakan. Siapa yang dapat memberikan contoh komunikasi? Self-efficacy, ya, percaya diri, bisa berbentuk motivasi, bisa berbentuk penghargaan, reward. Yuk, silakan. Pingin Ibu itu begitu kalian Ibu beri kesempatan gitu langsung ngacung, langsung spontan memberikan jawaban. Ketika spontan menjawab itu nilainya sudah luar biasa. Tetapi ketika menjawab spontan itu salah juga dapat nilai luar biasa.
Apalagi benar. Salah saja sudah mendapat nilai luar biasa. Spontan tapi. Kalau masih nunggu 1 detik, 2 detik, ya, apalagi sampai bermenit-menit, itu luar biasa itu. Luar biasa. Yuk, silakan. Contoh percaya diri. Bisa berbentuk self-efficacy, penguatan. Bisa berbentuk motivasi. Komunikasinya berbentuk motivasi. Bisa berbentuk penghargaan atau reward. Yuk, silakan. Komunikasi percaya diri itu seperti sikap jujur terhadap diri sendiri ataupun komunikasi secara interpersonal, Bu. Komunikasi itu tidak bisa, bagus jawabanmu. Komunikasi itu tidak bisa berbicara terhadap diri sendiri. Ya, pasti ada reservornya ada. Itu jadi kayak sender, diri gitu, ya, Bu. Silakan. Ya, maksud saya seperti motivasi diri, cerita hidup yang disampaikan kepada orang lain. Kamu tujukan kepada orang lain. Tetap keluar. Ada sender, ada receiver. Jadi kamu harus punya receiver. Kalau kaitannya ke motivasi, contoh yang mudah itu pada anak didik. Banyak contoh. Makasih Wilda. Ya. Ibu sama Siapa lagi? Siapa lagi? Silakan. Maaf Bu, kalau kayak kita itu Bu, kayak selamat kepada Ananda Ananda Dewi atau gimana gitu Bu, yang meraih juara 1 dalam lomba peserta didik antar kecamatan gitu Bu. Lalu kita menyerahkan Bu, bisa Kak Bu? Ya, baik, terima kasih Krisna Yuta. Itu sudah percaya diri ya dalam hal pemberian reward, ya dalam hal pemberian reward. Oke, siapa yang berikan tentang motivasi? Kalau Wilda tadi ingin mencoba dari segi motivasi, cuma dia mental. Jadi reservornya juga dirinya sendiri, tidak bisa. Jadi Wilda harus memposisikan sebagai sender, tapi reservornya ada. Atau kamu umpamakan Maya Putri memberikan ucapan selamat kepada saya dan memotivasi saya, memberikan semangat agar saya lebih meningkatkan prestasi saya lagi. Begitu diputar. Jadi Maya Putri sebagai server, Wilda sebagai sender. Maya Putri sebagai sender, Wilda, padahal Wilda yang ngomong, tapi Wilda sebagai reservoir. Ya, paham? Oke, lanjut lagi. Jaga kerahasiaan. Jaga kerahasiaan. Bagaimana pesan yang terkait dalam hal berkomunikasi ini yang arahnya ke nuansa pendidikan atau nuansa kesehatan. Jaga kerahasiaan. Oke. Ibu buka kesempatan. Ting tong. Ya, silakan. Mantap nih, pagi-pagi dah ngasah otak Ibu. Silakan, jaga kerahasiaan. Lama Ibu tunggu. Lama. Saya ingin menjawab. Ya, silakan. Siapa? Kalau Octavian Ayu, Bu. Ya, silakan Octavian Ayu. Kalau menurut saya untuk komunikasi dalam menjaga kerahasiaan itu biasanya terjadi misalnya antara guru BK dan siswa misalnya Bu. Misalnya kalau ada anak siswanya melakukan konsultasi dengan guru BK atau meminta bimbingan, tapi
dalam melakukan bimbingan tuh guru BK harus menjaga kerahasiaan antara komunikasi yang terjadi antara guru BK tersebut dan siswa. Oke, terima kasih Oktaviana Ayu. Bisa yang lebih dekat dengan kamu, yaitu komunikasi ketika berkonsultasi dengan dosen PA ya. Kamu jadi sender, dosen PA jadi receiver, kemudian feedbacknya untuk kamu atau memberikan solusi untuk kamu ya. Oke, ada lagi, silakan. Jaga kerahasiaan. Ada yang dekat dengan kamu, ibu tidak minta jauh-jauh, yang dekat dengan kamu saja. Sehari-hari, hal sehari-hari. Jaga kerahasiaan. Komunikasi yang bernuansa, jaga kerahasiaan. Ibu berikan contoh, kamu cari ya, kembangkan lagi ya. Ada seorang mahasiswa lewat di depan seorang dosen. Kemudian dosen itu bisik dengan ibu, bu, tolong beri nasihat mahasiswa tadi yang lewat depan saya itu baunya bukan main. Bau badannya bukan main. Tolong ibu sampaikan ke beliau gimana jalan keluarnya. Nah, itu adalah jaga kerahasiaan. Nanti ibu panggil mahasiswa tersebut, nak, duduk dekat depan ibu nak. Nah, 4 mata, tak ada orang lain. Ibu sampaikan, nak, kalau agar kita, bau badan kita itu sedap, kalau sumbernya dari ketek, kamu harus pakai yang murah saja, ambil kapur sirih, tetesin dengan apa? Dengan jeruk nipis, sapukan setelah mandi diketek biar tidak berbau asam. Ya, karena bakterinya bisa terhambat perkembangannya. Oh Bu, kalau pakai kapur sirih itu pedas, tak enak Bu. Boleh kamu ganti tidak kapur sirih dengan dengan jeruk nipis, tapi campur dengan odol gigi misalnya, biar lebih yang ada minnya, biar lebih bagaimana gitu, sedap-sedap pedas gitu ya, enak, dingin-dingin pedas itu ya, biar menghambat tumbuhnya bakteri. Atau yang lebih murah itu tinggal membeli roll on misalnya. Yang ibu jaga kerahasiaannya siapa? Mahasiswa atau dosen? Sama dosen? Mahasiswa, Bu. Ya, sesama dosen. Juga mahasiswa. Dosen yang menyampaikan pesan, ibu jaga ya. Pribadinya tidak ibu sebutkan namanya, tidak ibu dapatkan sumber langsung, tapi dari sumber teman dosen, tapi ibu tak sebutkan di depan mahasiswa dosen mana ya. Ibu langsung saja ngomong atau berkomunikasi dengan mahasiswa tadi, nah tolong ya agar tidak ya terkontaminasi orang lain, sumbernya nampaknya kamu dari ketiakmu atau ketekmu ya, nah, gitu. Ya, beri contoh lagi yang lain, silakan. Saya Bu. Jaga kerahasiaan, silakan, Christina. Bu. Seperti kayak kita kan ke media sosial gitu ya Bu ya, tidak memposting yang sembrono gitu Bu. Kita menjaga privasi, baik itu komunikasi dan diri sendiri maupun sesama gitu Bu. Kita privasi. Terima kasih Christian Yulita. Memang di dunia medsos sekarang ini yang lebih lengket dengan kalian semua. Baik Facebook atau Instagram, di sana banyak lautan samudra ya, caci maki, omong kotor banyak. Jadi kamu punya filter bahwa kamu harus bisa menyaringnya, kamu mainkan, kamu harus miliki tentang jaga kerahasiaan. Oke? Lanjut, konfirmasi. Komunikasi tentang konfirmasi. Ya, contohnya. Mulia, wajahmu hilang. Wajahmu hilang, Mulia. Ya. Konfirmasi, silakan. Bagaimana
praktek komunikasi tentang konfirmasi. Betulnya banyak lagi yang lain-lain ya, tapi Ibu kerucutkan saja ada 5 yang penting ini. Ada empati, kontrol, percaya diri, jaga kerahasiaan, dan konfirmasi. Demi untuk agar sehat, menggambarkan kita orang terdidik. Jadi orang terdidik itu harus bisa mengucapkan komunikasi yang sifat empati, bisa mengucapkan komunikasi yang sifatnya kontrol, bisa mengucapkan komunikasi yang sifatnya percaya diri, ya bisa menyampaikan konfirmasi yang sifatnya jaga kerahasiaan, ya yang bisa berkomunikasi atau praktek komunikasi tentang konfirmasi. Silakan. Ini semuanya perlu untuk pendidikan anak usia dini. Silakan. Tentang konfirmasi. Komunikasi tentang konfirmasi. Konfirmasi itu apa artinya? Angelina? Tanggapan, Bu. Hah? Angelina, konfirmasi. Oh, Yulita ke tadi menjawab. Apa? Yulita? Kalimat yang memperjelas atau memperkuat suatu keadaan atau perihal akan kebenaran. Contohnya kayak siapa, di mana, kapan, begitu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, coba kamu praktekkan dalam bentuk komunikasi. Misalnya, apakah benar ini buku kamu atau bukan, begitu, Bu? Ya, ketika kamu berhadapan dengan teman A, buku kamu ada terletak di meja teman A. Ya, buku itu sama semuanya, judulnya sama, sampulnya sama, satu kelas. Cuma buku kamu kebetulan tidak ada di meja kamu, ada di meja teman A. Kedapatan 2 di atas meja teman A. Jadi, Tria Rizky, tadi ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah benar ini buku punya kamu, milik kamu? Ya, apakah benar buku ini punya kamu? Saya punya tak ada, ya. Tetapi di mejamu ada 2. Mungkin ini punya saya yang satunya. Oke, begitu ya? Oke. Baik, Tria Rizky, terima kasih. Yang lain? Satu lagi. Tak apa-apa, Ibu sabar menunggu. Yang penting kalian paham. Sabar menunggu yang membuat Ibu kecewa itu tak paham. Udah Ibu sabar menunggu tapi tidak paham. Nah itu gawat itu. Konfirmasi, silakan. Medsos, gunakan medsos. Apa yang kamu lakukan dengan HP kamu itu yang setiap saat menemani? Tak pernah jauh dari HP, tidur pun dengan HP. Ya. Apa yang ada di HP yang muatannya adalah komunikasi dalam rangka konfirmasi? Facebook, Bu, biasanya gitu. Ya, silakan. Facebook, Instagram, Kan Twitter kah? Kalau Facebook kan, kalau kita ada orang yang follow TikTok lah. Follow Facebook kita kan, itu kan ada di pemberitahuan tuh konfirmasi atau tidak gitu, Bu. Sama dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya juga gitu juga, Bu. Ya, itu dari sistem di Facebook. Ini maksud Ibu komunikasi langsung antara kamu dengan sender dengan receiver. Contohnya di dalam kelas, Bu. Maaf, izin menjawab, Bu. Silakan. Contohnya di dalam kelas kita memberikan penjelasan kepada siswa
dan kita menanyakan kembali kepada siswa apakah paham apa yang Ibu berikan penjelasan gitu, Bu. Ya, bisa. Jadi, terima kasih Sulistiani. Irma Wihartati, tadi itu ketika ada EG begitu, itu bisa kamu alihkan dalam bentuk medsos, WA misalnya. Jadi bukan mesin yang ngomong konfirmasi, misalnya tapi gini, kamu. Bu. Silakan. Kan misalnya kan Irma udah mengikuti misalnya Facebook Sulis kan, Bu. Tapi Sulisnya nih enggak pernah konfirmasi. Nanti Irma dari WA, Sulis tadi Irma udah follow Facebook Sulis, tolong nanti Sulis konfirmasi ya biar kita nanti bisa temenan di Facebook gitu, Bu, misalnya. Oke, sekarang Ibu minta pendapatmu, Irma, tentang konfirmasi yang diucapkan Sulis. Maaf, Kamu Sulis menjadi bisa Sulis. ulangi enggak apa yang Sulis Kamu menjadi sampaikan? Sulis. Coba apa kalimat konfirmasi dari Sulis? Apa, Bu? Misalnya yang Irma sampaikan tadi, Kak, Bu. Ya. Iya, jadi nanti Sulis jawab misalnya, iya Irma nanti Sulis konfirmasi gitu, Bu. Biasanya gitu. Oke, ya. Jadi di medsos juga kamu harus memahami tentang meletakkan praktek komunikasi berkonfirmasi. Ya. Praktek berkomunikasi dengan konfirmasi, dengan nuansa, ya, dengan nuansa atau dengan model konfirmasi, confirm, ya, paham? Ya, baik. Kalau sudah ini dipahami semua, lanjut ya kita ke esensi komunikasi dengan anak sekarang. Langsung Ibu menukik kepada anak. Esensi komunikasi dengan anak yaitu pertama, menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi orang yang mereka ajak komunikasi. Esensi komunikasi dengan anak pertama, menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi orang yang mereka ajak berkomunikasi. Yang kedua, anak harus memahami bahasa yang digunakan orang lain. Anak harus memahami bahasa yang digunakan orang lain. Ya. Selanjutnya, bentuk komunikasi prabicara. Ya, kamu sebagai guru juga paham dengan bentuk komunikasi prabicara. Pernah enggak kamu melihat anak tantrum? Apa sih tantrum itu? Apa sih tantrum? Izin menjawab Ibu. Ya, Tantrum silakan. itu adalah emosi anak yang meledak-meledak, Bu. Siapa itu? Jawab Suci. Oh ya, yang meledak-ledak. Bisa kamu memberi contoh? Suci. Malu lah saya, Bu, kata Suci. Iya, Bu. Ya, beri contoh. Misalnya ketika anak di kelas dan dia sedang bermain bersama temannya. Tiba-tiba anak yang satu itu berebut mainan. Jadi anak itu menangis dan anak itu menjadi tantrum, Bu. Dia menangis yang kayak mana? Kayak mana? Contoh meledak-ledak itu kayak mana? Anak itu menangis dan dia itu bisa memukul temannya atau tidak mau mengalah, seperti itu, Bu. Ya. Bisa dengan sambil berguling-guling, ya, menangis tidak berhenti, menjerit-jerit, ya, tantrum, ya. Itu kondisi bahasa komunikasi anak dengan tangisan. Kemudian yang kedua dengan celoteh. Nah, dengan celoteh. Kalau dengan celoteh ini apa yang bisa kamu lihat pada anak dengan celoteh? Yuk, silakan. Kalau gurunya berceloteh apa, Nak? Guru yang berceloteh. Guru yang berceloteh. Pernah enggak kamu mendengar guru berceloteh?
Pernahkah kamu mengerti storytelling? Storytelling? Pernah mendengar storytelling? Pernah mendengar storytelling? Guru semua harus bisa storytelling. Apa itu? Berbicara. Ya, guru harus bisa menjadi penceloteh. Penceloteh itu apa? Berbicara, kata Irma. Yang lebih tinggi lagi tingkat berbicaranya apa? Storyteller. Ya, guru harus menjadi storyteller. Jadi bukan yang disampaikannya storytelling. Storyteller. Seorang guru itu mahir dalam bercerita atau berceloteh. Jadi dalam istilah PAUD itu tidak ada lomba bercerita, tapi lomba berceloteh. Siapa yang berceloteh? Guru atau anak? Anak. Lomba berceloteh itu untuk anak. Apa itu celoteh? Celoteh itu meludah, Bu. Ada mahasiswa yang jawab gitu, Ibu. Bagus, tepuk tangan. Ya, jawab salah saja, Ibu, tepuk tangan. Apalagi jawab benar. Yuk, silakan. Apa itu celoteh? Sedikit. Misalnya dia berceloteh tentang alam lingkungan, misalnya. Dia berceritalah naik atas panggung, bagaimana lingkungan di rumah, rumahnya bersih, rumahnya ditata api oleh ibunya, ada kursi sudutnya, ada lampu sudutnya. Dia sering melihat ayahnya membaca di bawah lampu sudut, duduk di atas kursi. Dia juga akhirnya menarik kursi di dekat kursi bapaknya atau di kursi ayahnya, kemudian dia ikut juga membaca di kursi sebelah ayahnya di bawah lampu sudut. Itu berceloteh, tapi sedikit saja kapasitasnya, ya. Jadi dia tidak ada menenangkan orang lain, tidak ada menenteramkan orang lain agar orang lain mengerti. Tidak, celoteh itu hanya menceritakan di sekitar dirinya saja, ya. Nah, jadi kalau anak-anak menghampiri kalian kemudian berceloteh, itu harus kamu dengarkan. Nah, kami kalau di dunia perguruan tinggi dalam menghadapi anak-anak kami, yaitu kalian semua, berceloteh itu apabila berkonsultasi dengan dosen PA-nya, itu berceloteh. Tapi tidak ada lah istilah berceloteh, kalian itu hanya cerita berkonsultasi, jadi celoteh. Oke? Dengan bentuk komunikasi isyarat. Ayo, gimana? Bentuk komunikasi dengan isyarat. Ayo, silakan. Pasti kalian kaya nih dengan isyarat, bahasa isyarat. Bahasa isyarat tuh kayak bisa pakai bahasa tubuh gitu, Bu. Bahasa tubuh misalnya untuk apa? anak yang berkebutuhan khusus kayak bisa menggunakan tangan gitu, Bu. Untuk anak yang bisu. Untuk menyampaikan komunikasinya kepada orang lain. Oke, bagus. Makasih Wilda. Ada lagi yang lain? Yo. Guru sekarang, praktek guru. Bahasakan dengan anak-anaknya pakai bahasa isyarat. Apa? Yang mudah saja. Ketika guru didatangi tamu, masuk kelas, ada tamu masuk kelas, bisa itu pengawas sekolah, gimana sikapmu pada anak-anak? Menyampaikan pesan kepada anak-anak, gimana? Dengan apa? Bahasa isyarat. Kan, Bu. Ya, silakan. Contohnya tuh kayak misalnya Ibu bilang tadi kan ada tamu masuk ke kelas, guru tuh mengisyaratkan anak untuk diam dengan tangannya ada di depan mulut gitu, Bu. Ya itu. Makasih Sulistiawati. Ya. Sekarang tangan di depan mulut artinya anak-anak tidak boleh berisik.
Coba dengan isyarat mata, coba. Apa itu? Isyarat mata. Mantap nih, anak ibu pernah main mata nih. Apa tuh maksudnya? Mata. Mantap. Dengan mengkedipkan ke anak berapa kali gitu, Bu. Maka mereka mengerti isyarat kita untuk misalnya misalnya ada tamu gitu, Bu, suruh ke sana untuk keluar gitu, Bu. Kita syaratnya kedip ataupun noleh ke lain gitu, Bu. Untuk memberitahunya gitu, dengan muka yang masam atau manis atau senyum? Senyum juga bisa, Bu. Ya. Tapi itu harus diberikan semacam komitmen dengan anak ya. Ya, jadi kamu harus dalam bahasa isyarat ini harus kamu sosialisasikan dulu dengan anak-anak, ya. Apabila mata ibu kedip-kedip, muka ibu ke kanan, berarti kamu harus ke kanan itu keluar pintu misalnya. Ya, itu harus dibuat semacam komitmen dengan anak-anak. Oke. Sekarang ekspresi emosional. Ekspresi emosional. Ekspresi emosional. Bahasa tanpa menggunakan bicara. Prabicara. Tapi misalnya kita marah sama teman. Misalnya teman ini ngomongnya kasar gitu, Bu, di depan orang gitu, Bu. Cara kita negurnya kadang tuh dengan senyum, ngomong baik-baik. Kadang kita tuh ada yang masam untuk menyampaikan bahwa kita tuh nggak suka dengan pembicaraan dia. Oh, itu ekspresi emosional dengan teman. Sekarang ekspresi emosional dengan anak. Ekspresi emosional dengan anak. Yuk, silakan. Ekspresi emosional dengan anak. Merangkulnya, Bu, dan mengusap kepalanya ketika dia menangis gitu, Bu. Bisa. Ekspresi emosional dengan anak dengan ketika anak menangis, gurunya merangkul dengan mengusap kepalanya. Ada lagi yang lain? Ekspresi emosional. Ketika anak melakukan berisik, dia main mobil-mobilan dalam kelas. Padahal sekarang jam belajar. Gimana? Sip. Diberitahu dengan tersenyum gitu, Bu, bahwa nggak usah ya bermain di dalam kelas dulu. Kita lagi belajar gitu, Bu. Oke. Usahakan tidak menggunakan kalimat larangan. Coba praktekkan. Usahakan tidak mengucapkan kalimat melarang, tapi gunakan pertanyaan bagaimana. Silakan. HUTS. Anak dilatih untuk berpikir cerdas, berpikir kritis, berpikir inovatif, kreatif. Gimana? Tak ketemu dengan larangan. Oke. Anak lompat-lompat di atas meja, bu gurunya belum ada di kelas. Pas bu gurunya datang ke dalam kelas, ada yang melompat ke kiri, dia naik atas meja melompat-lompat. Ada yang dari kanan ke kiri, ada kiri ke kanan. Wah, bergembira dia bertepuk-tepuk, bersorak-sorak. Sekarang kamu masuk. Apa yang kamu lakukan? Tak ada kalimat larangan. Tak ada kalimat larangan, tapi sebetulnya kamu melarang. Ayo, tapi gunakan kata bagaimana. Sip. Teng teng teng. Mantap anak-anak ibu. Silakan. Kalau menurut saya itu pas kita anak lagi bermain di dalam kelas terus kita masuk, kita mengarahkan kepada anak tuh
ayo kita belajar dulu. Nanti kalau udah belajar, kita baru bermain bersama. Itu sih Bu menurut saya Bu. Gunakan bagaimana, Sulistiani? Dalam kondisi berbahaya, kamu menggunakan kata pertanyaan bagaimana. Menempatkan kata bagaimana. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Menurut Suci, ketika kita masuk dalam kelas dan ketika kita melihat anak itu sedang bermain, kita bisa menegur dengan cara, Nak, bagaimana kalau seandainya kita belajar dulu, nanti baru kita bermain lagi, seperti itu, Bu. Oke, sama jawaban Sulistiani dengan Suci. Ya, jadi sama-sama menampakkan ekspresi emosional dengan menggunakan kata bagaimana. Hindari dengan kalimat larangan. Ya. Jadi bisa gunakan bahasa isyarat dengan bertepuk, ya, bertepuk sekencang-kencangnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan bermain setelah jam istirahat? Ya, kata bagaimana harus ditempatkan. Oke, mahasiswa sekalian, Ibu pikir pagi hari ini kita sudah sampai sekian karena kamu akan masuk mata kuliah lain lagi mungkin pagi ini. Dan nanti sore Ibu beritahukan sejam paling lama sebelum mulai kuliah. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.